Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapa aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dari perikop Injil Lukas tadi, kita dengar Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Petrus dapat menjawab pertanyaan Yesus dengan tepat, bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Herannya, Yesus justru melarang para murid agar tidak memberitahukan itu kepada orang lain. Memang agak aneh, tetapi Yesus tentu mempunyai maksud tertentu. Yesus melarang para murid untuk memberitakan identitasnya yang sejati sebagai Mesias. Sebab Yesus mau menjernihkan lebih dahulu pemahaman para murid tentang Mesias. Para murid dan orang-orang Yahudi pada umumnya memahami Mesias sebagai penguasa yang akan mengembalikan kejayaan Israel. Padahal Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah putra manusia yang harus menderita sengsara, kemudian wafat, dan baru sesudah itu dia bangkit. Yesus ingin menyampaikan kepada muridnya bahwa jalan keselamatan untuk manusia itu harus melalui sengsara dan wafatnya lebih dahulu. Baru kemudian dengan bangkitnya dari mati, dia membuka pintu surga bagi manusia. Maka kalau manusia ingin diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka jalan keselamatan yang dilalui oleh Yesus itu juga harus diikuti. Salah pemahaman mengenai Mesias ini bukan hanya terjadi pada para murid, tetapi hingga sekarang pun masih terjadi pada banyak orang. Ada banyak orang yang mengakui Yesus yang telah bangkit, tetapi tidak mau ikut jalan keselamatan yang ditempuh oleh Yesus. Tidak berani memberi kesaksian. Bahkan ada orang yang mau ikut Yesus, tetapi menghindari salib. Orang mengira bahwa keselamatan akan terjadi secara otomatis. Bahkan ada beberapa kelompok yang mengira bahwa hanya dengan kedatangan Kristus di dunia ini saja orang sudah diselamatkan, tidak usah melalui salibnya. Maka jangan heran kalau masih banyak orang memandang hari Natal, hari kelahiran Yesus di dunia ini, sebagai hari yang paling besar. Dan banyak orang menganggap bahwa perayaan Ekaristi itu tidak berguna lagi. Orang beranggapan bahwa Kristus sudah wafat satu kali dan bangkit satu kali. Lalu bertanya, mengapa harus diulang kembali dalam Ekaristi?
Padahal Ekaristi sebagai kenangan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini adalah jalan keselamatan. Umat diajak untuk menghayati sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Memang menghayati mesianisme Yesus tidak mudah. Salah paham tentang identitas Yesus sebagai Mesias dengan sendirinya sangat mempengaruhi paham mengenai identitas pengikut Yesus. Banyak orang mengikut Yesus, tetapi tidak semua orang mengenalnya dengan benar. Padahal pengenalan yang benar akan melahirkan dasar pengakuan yang kuat akan Dia, dan kemudian mau mengikutinya. Yesus menuntut pengakuan kita secara pribadi. Iman yang kita miliki secara pribadi itu selanjutnya kita padukan dengan iman sesama kita. Perpaduan akan membuat kita semakin kuat. Pengakuan iman kita saat ini menentukan kehidupan kelak sesudah kematian.